Polemik tentang nasab sampai saat ini belum juga berhenti, bahkan disayangkan melahirkan berbagai macam hal yang sangat tidak produktif, baik perdebatan yang tidak berujung, konflik di media sosial, diskusi yang tidak terarah. Bahkan belakangan ini kita mulai juga melihat turunan-turunan konflik di media sosial itu ke dunia nyata, sampai terlahir tindakan-tindakan yang tidak kita harapkan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, namun juga diiringi dengan ketegasan yang penuh, saya menyarankan dan menghimbau kepada seluruh pihak untuk menghentikan seluruh polemik, diskusi, perdebatan terkait dengan nasab ini, karena kita sangat menimbang dampaknya, akibatnya, dan tentu kita semua, khususnya para ulama, para kiai, para ustadz, sangat memahami tentang tuntunan agama kita. Ustadz Adi Hidayat meminta agar diskusi tentang nasab ini dihentikan. Saya melihat video ini disebarkan untuk menjadi penengah. Ini nggak bisa disudahi, diselesaikan. Jangan lari dari masalah, harus diselesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Adakan diskusi seperti yang saya usulkan. Adakan diskusi, hadirkan para ulama-ulama yang pakar di bidangnya dan difasilitasi oleh negara. Diskusi ini anggap seperti debat pilpres, kan asik. Kalau seperti debat pilpres jadi pembelajaran buat bangsa Indonesia. Nanti rakyat akan nonton, umat akan melihat. Umat yang menontonnya bukan jadi keras hatinya, jadi tambah cerdas. Jadi ikut-ikut menganalisa juga. Negara yang memfasilitasi dengan pendanaan yang nggak mahal ini sebetulnya. Tunjuk tuan rumahnya misalnya UIN Syarif Hidayatullah. Tunjuk kementerian yang menyelenggarakan, boleh Kementerian Agama, boleh Kementerian Sosial, atau Kementerian Dalam Negeri, misalnya dikomando oleh Menko Polhukam, kan keren, diamankan oleh aparat kepolisian. Hadirkan para peninjau dan para pemantau, ulama-ulama yang bisa ngayomi, baik dari PBNU, PP Muhammadiyah, maupun dari Majelis Ulama Indonesia. Silakan berdebat. Dari kubu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantari dan pakar-pakarnya, dari kubu Habaib Bani Ba'alwi, Rabitatul Alawiyah dan pakar-pakarnya berdiskusi. Bukan untuk mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi pembelajaran buat bangsa Indonesia agar kita cerdas. Ini mah enggak, beda pendapat dikit main persekusi, main keroyokan, main tawuran. Itu cara-cara primitif yang seperti itu. Itu enggak boleh di Indonesia. Makanya orang Arab sana enggak bisa bersatu, beda pendapat dikit perang. Beda pendapat dikit bedil-bedilan, beda pendapat dikit bunuh-bunuhan, primitif itu jahiliyah. Kita bersyukur di Indonesia ini bangsa yang berbudaya. Silakan kita berdebat panas, berdiskusi. Kita lihat di mana-mana orang berdiskusi, di pos ronda berdiskusi, di televisi berdiskusi, di gedung DPR kemudian berdiskusi. Tapi selesai dengan diskusi. Jangan berantem. Ini budaya kita. Kita adalah negara Islam dengan demokrasi terbaik di muka bumi ini. Kita hormati penegak hukum, jangan main persekusi, jangan main hakim sendiri. Jadi kalau usulan Ustadz Adi Hidayat ini harus dituntaskan, ya harus dituntaskan. Tapi bukan lari dari masalah, tapi selesaikan di meja diskusi. Undang pihak yang paling netral, moderator yang paling netral untuk mengakomodir diskusi. Agar enggak kemudian keroyokan ngomong, tunjuk. Dari kubu Kiai Imad 5 orang misalnya, dari kubu Rabithah Alawiyah 5 orang misalnya, berdiskusi. Ada porsi ngomong masing-masing, enggak rebutan ngomong. Ih, keren. Bangsa kita jadi cerdas. Mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Presiden, baik Pak Presiden Joko Widodo maupun Presiden yang sudah terpilih, yakni Pak Prabowo Subianto. Keren Pak, kalau Bapak lakukan diskusi ini, Bapak selenggarakan, Bapak biayai, keren. Ngopi bareng, duduk bareng, berdiskusi. Pilih pihak yang paling netral. Bangsa Indonesia saya yakin akan tercerdaskan. Kemudian yang berikutnya lagi, mungkin terkait dengan apa yang disebut kufur oleh Ustadz Adi Hidayat, beliau mungkin sempat merujuk hadis Sahih Muslim yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi
rahimahullahu ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin, yakni isnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara di tengah-tengah manusia yang bisa membuat manusia itu jatuh kepada kekufuran. Apa itu? Pertama, at-ta'nu fin nasab. Yang pertama, mencela nasab. Yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Ini dua perkara ini yang bisa membuat manusia jatuh kepada kekufuran. Nah, apa sih yang disebut dengan at-ta'nu fin nasab itu? Mencela nasab, yakni merasa nasabnya lebih mulia daripada nasab orang lain, sehingganya kemudian merendahkan nasab orang lain. Itulah yang terjadi pada Bani Ba'alwi. Mereka merasa sebagai nasab yang paling tinggi, yang punya kasta di atas daripada nasab-nasab yang lain. Sampai-sampai ada yang berkata begini, seorang kiai yang merasa setara saja, walaupun kiai itu alim, walaupun kiai itu soleh, santrinya banyak, merasa setara saja dengan seorang habib, maka kiai itu akan mati su'ul khotimah dan kiai itu munafik. Na'udzubillah. Berarti ada kampanye masif besar-besaran di kalangan Ba'alwi untuk merasa klan mereka lebih tinggi dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Ini at-ta'nu fin nasab. Ini yang disebut dengan mencela nasab itu begini. Ini jahiliyah, bro. Gak boleh ini dibiarkan. Kan Nabi sudah menolak ini semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang lamban amalnya, rusak ibadahnya, nasab sehebat apapun tidak bisa mengejar kemuliaannya. Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan dan kebanggaan jahiliyah, di mana bangsa jahiliyah itu dibangun berdasarkan feodalisme dan strata sosial, kastanisasi. Mereka suka membangga-banggakan leluhur, membangga-banggakan bapak, membangga-banggakan nasab. Ini nggak boleh. Ini budaya jahiliyah sebetulnya. Dan saya berpikir semua ulama wajib meneliti, termasuk Ustadz Adi Hidayat, meneliti siapapun yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Sebagaimana perintah ulama kita Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Setiap orang mesti punya sensitivitas, sensibility, mesti punya kecemburuan dengan nasab mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadhabatuh, dan ulama wajib meneliti, memeriksa dengan seksama klan, keluarga atau orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, hatta la yantasib, sampai-sampai tidak ada lagi yang berani menasabkan, menyambungkan nasab, mencangkokkan nasab ilaihi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah. Ahadun illa bihaqq, seorang pun tak akan berani kecuali dengan data yang benar. Artinya memang wajib dong bagi para ulama mengkonfirmasi dan mempertanyakan. Siapapun yang mengaku cucu Nabi wajib diteliti dan dipertanyakan. Nah, hari ini terkait dengan nasab Ba'al, apa yang dikaji oleh Kiai Imad itu kan berdasarkan hujah. Pertama, berdasarkan kitab nasab. Kiai Imad sampai hari ini belum terbantahkan. Dari tahun wafatnya Imam Ahmad bin Isa yang mereka klaim tahun 345 Hijriah wafatnya, tidak ada satu pun catatan yang menyebutkan Imam Ahmad bin Isa punya anak yang bernama Ubaidillah. Baru muncul pada tahun 895 Hijriah, itu pun Habib Dewe yang mengklaim. Namanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah. Coba 895 dikurang 345, berarti ada 550 tahun lamanya, nggak ada catatan. Ya kalau sudah 5 abad lebih namanya ngaku-ngaku, namanya nggak bisa sembarangan kita.